Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan menjelaskan materi aliran Jabariyah. Berikut kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Siti Masitoh dengan NIM 23200045. Yang kedua, Muhammad Ulin Nuha dengan NIM 23200058. Yang ketiga, Sinta Sukmawati dengan NIM 23200061. Berikut merupakan materi yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian Jabariyah. 2. Sejarah aliran Jabariyah. 3. Tokoh dan ajaran aliran Jabariyah. 4. Doktrin aliran Jabariyah. Pengertian aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabaro, yang artinya memaksa atau mengharuskan mengerjakan sesuatu. Menurut Al-Syahrastani, memaknai al-jabr dengan nafi al-fil hakikotan an al-abdi wa ihdafatihi ilal rob, yaitu menolak adanya perbuatan manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah aliran Jabariyah. Paham Jabariyah dalam sejarah teologi Islam pertama kali dikemukakan oleh Al-Jad bin Dirham. Tetapi yang menyebarkannya adalah Jam bin Safwan. Jam bin Safwan adalah tokoh yang paling terkenal sebagai pelopor atau pendiri paham Jabariyah. Paham ini juga identik sebagai paham Jahmiyah dan kalangan Murji'ah. Sesuai dengan namanya, Jam bin Safwan terkenal pandai berbicara dan berpidato, menyeru manusia ke jalan Allah dan berbakti kepadanya, sehingga banyak orang yang tertarik kepadanya. Adapun corak pemikiran paham Jabariyah menganggap bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh Tuhan dan manusia hanya menerima. Hal ini juga dikenal dengan istilah kasb, yang secara literal berarti usaha. Tetapi kasb di sini mengandung pengertian bahwa pelaku perbuatan manusia adalah Tuhan sendiri dan usaha manusia tidak efektif. Manusia hanya menerima perbuatan bagaikan gerak tak sadar yang dialaminya. Menurut paham ini, bahwa perbuatan manusia mesti ada pelakuannya secara hakikat, zahirnya manusia, namun sesungguhnya adalah perbuatan Tuhan. Tokoh dan ajaran aliran Jabariyah. Pertama, Ja'ad ibnu Dirham. Ajaran yang ia kemukakan antara lain ialah makhluk. Allah tidak mempunyai sifat seperti sifatnya makhluk dan menyatakan adanya takdir. Al-Quran sebagai makhluk artinya bahwa Al-Quran itu diciptakan Allah, dan kalau ia diciptakan berarti baru. Kalau ia baru berarti bukan kalamullah. Di samping itu, Ja'ad ibnu Dirham berpendapat bahwa Tuhan tidak bisa disifati dengan sifat-sifat manusia sebagai ciptaannya. Kedua, Jaham ibnu Safwan, bahwa kalamullah atau wahyu Allah itu baru, bukan kadim dan tidak kekal. Tuhan tidak dapat disifati dengan sifat-sifat yang demikian makhluknya, karena dengan mensifatinya akan menimbulkan persamaan atau tasbih. Iman adalah ma'arif, sedangkan kufur adalah al-jahlu. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi yang mengetahui sifat-sifat Nabi yang mukmin. Ketiga, Al-Husain ibnu Muhammad al-Najjar, kalamullah bersifat baru. Orang-orang yang berakal sebelum turunnya wahyu wajib mengetahui Tuhan dengan nazar dan istidlal. Tuhanlah yang menciptakan perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Keempat, Darar ibnu Umar dan Al-Hafaz al-Fard, perbuatan manusia diciptakan Tuhan. Manusia adalah muktasib, tidak adanya sifat-sifat Tuhan. Orang asing atau yang bukan dari suku Quraisy boleh memegang imanah. Bahkan apabila suku Quraisy berkumpul dengan yang bukan Quraisy, harus didahulukan, karena jumlah orang yang bukan Quraisy lebih dikit. Doktrin aliran Jabariyah. Pertama, aliran ekstrim. Di antara tokoh adalah Jam bin Safwan dengan pendapatnya adalah bahwa
manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, dan ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Pendapat Jahm bin Sofyan tentang keterpaksaan ini lebih dikenal dibandingkan dengan pendapatnya tentang surga dan neraka. Konsep iman kalam Tuhan, meniadakan sifat Tuhan, dan melihat Tuhan di akhirat. Surga dan neraka tidak kekal, dan yang kekal hanya Allah SWT. Kedua, ajaran Jabariyah yang moderat adalah Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Manusia juga tidak dipaksa, tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi pada presentasi kali ini banyak kurang dan ada tutur kata yang tidak berkenan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.